Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam rekan-rekan. Kita lanjut untuk bimbel UPAT hari kedua, yaitu tentang terkait peraturan jabatan PPAT serta terkait kelembagaan ATR BPN yang akan dipandu oleh Ibu Novia Betsy Clarissa SHMKN. Beliau merupakan PPAT Kota Salatiga. Kepada Ibu Novia, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Eh, Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai peraturan jabatan PPAT dan juga organisasi Kementerian ATR BPN. Nah, ini dasar hukumnya lumayan banyak mengenai peraturan jabatan PPAT ya. Dan nanti kita juga akan mengetahui kenapa uh, ini namanya ATR BPN ini ya, PMN AK BPN, kemudian ada Permen ATR BPN, Permen ATRK BPN. Nah, kenapa namanya kok berubah-ubah? Ya, sampai dengan dasar hukum yang terakhir yaitu tahun 2022 tentang mengenali pengguna jasa bagi PPAT. Yang pertama kita mengetahui dulu mengenai pengertian PPAT. Jadi PPAT itu ada 3 jenis ya. Ada PPAT, PPAT sementara dan juga PPAT khusus. PPAT yang biasa ini pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta dan jumlah aktanya itu yang dibuat ada 8 mengenai suatu perbuatan hukum tertentu, mengenai hak atas tanah, PMSRS ya. Kemudian PPAT sementara yaitu pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT. Kenapa kok bisa ada PPAT sementara ini? Ya karena daerah tersebut belum terdapat PPAT yang cukup ya. Meskipun sudah cukup, namun sekarang tetap aja ya masih ada PPAT sementara. Contohnya yang saya temui di sekitar saya yaitu ada di Boyolali. Itu masih banyak PPAT sementara, meskipun di Boyolali ini memang sudah banyak ya PPAT di sana gitu. Tapi masih banyak PPAT sementara yang ditunjuk di sana. Biasanya camat atau kepala desa. Kemudian ada PPAT khusus, yaitu pejabat BPN yang ditunjuk karena jabatannya untuk membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas pemerintah tertentu, kayak dulu percepatan PTSL. Ya. Nah, kemudian PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik. Akta PPAT sama dengan akta otentik. Ya, betul. Itu berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1972. Nah, produk PPAT yaitu akta PPAT. Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau HM atas SRS. Nah, jadi jangan sampai kalau memang baru menjabat sebagai PPAT kemudian membuat akta notario. Karena saking nggak maunya, eh, misal mau buat sewa menyewa, wah saya belum bisa nih buat akta sewa menyewa, saya buat secara PPAT aja. Tidak bisa, ya harus bekerja sama dengan rekanan, dijelaskan bahwa untuk akta notario bisa tanda tangan di tempat kami, namun untuk notarisnya dari rekanan, dijelaskan. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu. Nah, ini. Dan ini akan dijadikan dasar bagi perubahan data dan pendaftaran tanah. Perbuatan hukumnya apa nih? Ada 8 tadi, jual beli, tukar menukar, hibah, APHP, SKMHT, ya.
dan lain sebagainya dihafalkan. Syarat material menjadi PPAT yaitu yang pertama tentu SNMPTN. Kemudian lulus ujian yang diselenggarakan oleh kementerian yaitu UPAT, terus telah menjalani magang atau bekerja sebagai karyawan PPAT paling sedikit 1 tahun atau 6 bulan di kantor PPAT dan 6 bulan di BPN. Syarat formal menjadi PPAT yaitu mengangkat sumpah. Nah, tangkap jabatan PPAT. Tangkap jabatan ini boleh atau enggak? Boleh, tapi hanya merangkap sebagai notaris. Nah, kalau yang tidak boleh itu sebagai advokat, PNS, pegawai PP3K, pimpinan pada sekolah, surveyor lisensi, penilai tanah, mediator, dan jabatan lainnya yang dilarang oleh undang-undang. Nah, kalau dirangkap bagaimana? Nanti kena pelanggaran ringan. Nah, bagaimana jika tempat kedudukan notaris berbeda dengan tempat kedudukan PPAT? Maka PPAT yang merangkap jabatan sebagai notaris di kota kabupaten setempat wajib mengajukan pindah ke tempat kedudukan notaris. Berhenti sebagai notaris jika tidak bersedia menyesuaikan dengan tempat kedudukan notaris. Ya, meskipun seperti ini, namun lagi-lagi pada praktiknya masih ditemui notaris yang mengangkat sumpah berkedudukan di Kota Semarang dan PPAT-nya di Kota Salatiga. Ya. Lalu bagaimana? Ya, selama tidak ada yang mengajukan pelaporan ke MPD, sah-sah aja. Jadi harus ada yang laporan ketika ada yang seperti itu, dan yang laporan itu minimal 2-3 orang baru nantinya akan ditindaklanjuti ke MPD gitu. Ya, lagi-lagi pada kenyataannya meskipun peraturan yang sudah ditulis secara tegas, namun kenyataannya masih banyak yang notarisnya di mana dan PPAT-nya di mana. Nah, ini pemberhentian PPAT. PPAT berhenti menjabat ketika berhenti demi hukum dan diberhentikan. Berhenti demi hukum karena meninggal dunia, telah mencapai usia 65 tahun dan tidak melakukan perpanjangan, diberhentikan atau diberhenti dengan hormat, dengan tidak hormat, dan berhenti sementara. Ya, dan ini perpanjangan ini setiap tahunnya wajib melakukan cek kesehatan dan dinyatakan sehat secara jasmani rohani oleh rumah sakit setempat. Dan syaratnya lumayan ribet, tidak semudah dulu. Kemudian pemberhentian dengan hormat ini seperti apa? Itu namanya pemberhentian dengan hormat ya otomatis karena permintaan sendiri, sudah tidak mampu lagi menjalankan tugasnya karena kesehatan, karena merangkap jabatan, oh karena saya jadi ketua DPR misalnya, kemudian dinyatakan valid dari putusan pengadilan dan berada di bawah pengakuan secara terus-menerus selama lebih 3 tahun. Kemudian pemberhentian dengan tidak hormat, yaitu karena pelanggaran berat. Pelanggaran berat itu kayak apa ya? Misalnya membantu pemufakatan jahat, melakukan pembuatan akta sebagai pemufakatan jahat yang lagi ada sengketa, konflik, melakukan pembuatan akta di luar wilayah kerjanya, memberikan keterangan yang tidak benar, membuka kantor cabang, ya meskipun ini banyak dilakukan ya pada kenyataannya. Kemudian melanggar sumpah jabatan, membuat akta PPAT tanpa dihadiri oleh para pihak, ya, tidak membacakan akta, PPAT membuat akta dengan pihak yang tidak berwenang. Ya. Kemudian yang kedua, dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun. Pemberhentian sementara, nah ini sedang dalam pemeriksaan pengadilan sebagai terdakwa suatu perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman kurungan atau penjara selama-lamanya 5 tahun,
tidak melaksanakan jabatan secara nyata dalam jangka waktu 60 hari, melakukan pelanggaran ringan kayak merangkap jabatan, tidak menyampaikan laporan bulanan. Ya. Oh, ini juga ada. Dalam waktu 2 bulan setelah berakhirnya cuti tidak melaksanakan tugasnya kembali, memungut uang jasa, ya. Kemudian diangkat dan mengangkat sumpah jabatan sebagai notaris di tempat lain, kemudian dalam proses pelit, berada di bawah pengampuan dan melakukan perbuatan kerja. Daerah kerja PPAT, daerah kerja PPAT menurut PP 24 2016 ini satu wilayah provinsi. Namun pada kenyataannya lagi-lagi kita lagi satu kabupaten atau kota. Jadi yang dipakai adalah sesuai dengan PP 24 2016, meskipun hal tersebut belum bisa dilaksanakan ya, belum diundangkan, belum ada peraturan pelaksanaan. Tempat kedudukan PPAT, tempat kedudukan itu di kabupaten atau kota. Kalau daerah kerja itu satu wilayah provinsi yang dibedakan. Nah, kemudian pasal 12B, PPAT dapat berpindah tempat kedudukan daerah kerja dalam hal akan melakukan pemindahan alamat kantor, masih di dalam kabupaten atau kota, cuma lapornya tuh ke kantor pertanahan. Tapi kalau berpindah tempat kedudukan ke kabupaten atau kota daerah kerja yang sama, wajib melakukan permohonan kepada menteri. Nah, apabila terjadi pemekaran wilayah, ya, pemekaran wilayah ini kabupaten atau kota menyebabkan perubahan tempat kedudukan PPAT, maka PPAT kedudukannya tetap sesuai SK atau mengajukan permohonan pindah. Ya, kalau pemekarannya provinsi menyebabkan perubahan daerah kerja, maka sesuai SK atau mengajukan permohonan pindah. Jadi bisa milih ya. Misalnya Salatiga ini, misal saya di kota Salatiga penempatannya. Kemudian Salatiga melakukan pemekaran wilayah, Salatiga 1 dan Salatiga 2. Nah, saya bisa milih nih, mau pindah tempat kedudukannya sesuai SK, misal saya ada di saya jatuhnya di Salatiga 2, ya, atau saya bisa pindah ke Salatiga 1. Nah, itu boleh milih. Sama halnya dengan yang provinsi. Dalam jangka waktu berapa boleh milihnya? Dikasih mikir 3 bulan atau 90 hari, itu ada di pasal 13 ayat 3. Nah, sumpah jabatan PPAT dan PPAT sementara sebelum jabatannya wajib mengangkat sumpah jabatan. Sumpah jabatan ini dilakukan di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Biasanya ini di kantor pertanahan. Kalau PPAT khusus dan PPAT yang pindah, itu tidak perlu mengangkat sumpah. Jadi camat itu tidak perlu diangkat sumpahnya. Ya. Sebelum diubah PP 24 tahun 2016, pasal 15 ayat 1 dan dari PP 3798 menentukan bahwa sebelum melaksanakan jabatannya PPAT wajib mengangkat sumpah jabatan di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten atau kota. Nah, setelah mengangkat sumpah, maka PPAT ini wajib menyampaikan ya alamat kantor, contoh tanda tangan, contoh paraf, teraan, stempel, itu dikirimnya ke Kanwil, Bupati atau Wali Kota, Pengadilan, BPN, yang meliputi daerah kerja PPAT-nya. Nah, kemudian melaksanakan jabatannya secara nyata. Nah, ini jangka waktunya 1 bulan. PPAT wajib menyampaikan, PPAT wajib mempunyai hanya satu kantor saja, yaitu di tempat kedudukannya, dan harus berkantor yang sama dengan tempat kedudukan notaris. PPAT tidak dibenarkan membuka kantor cabang atau kantor perwakilan atau bentuk lainnya yang terletak di luar atau di dalam daerah kerjanya, dengan maksud menawarkan jasa kepada masyarakat. PPAT wajib memasang papan nama dengan menggunakan stempel yang telah ditetapkan oleh
Menteri. Kantor PPAT wajib dibuka setiap hari kecuali pada hari libur resmi dengan jam kerja paling kurang sama dengan jam kantor pertanahan. Boleh nggak kalau misalnya jam kerjanya kantor pertanahan ini Senin sampai Jumat, terus kita Sabtu Minggunya buka? Boleh dalam rangka pelayanan untuk masyarakat. Ya, tapi minimal harus sama dengan jam kantor pertanahan setempat. Nah, apabila dianggap perlu, PPAT dapat membuka kantornya di luar jam kerja dalam rangka memberikan pelayanan pembuatan akta kepada masyarakat. Nah, ini ada pasal 47 Perkapen nomor 1 tahun 2006. PPAT yang sedang melaksanakan cuti dan tidak menunjuk PPAT pengganti, kantor PPAT yang bersangkutan wajib dibuka setiap hari kerja untuk melayani masyarakat dalam pemberian keterangan, salinan, dan akta yang tersimpan sebagai protokol notaris. Dan papan nama PPAT ini sering banget keluar, jangan lupa dihafalkan ya. Papan nama PPAT ukurannya ada 3 ukuran, 100 kali 40, 150 kali 60, 200 kali 80, warnanya dasar dicat putih, tulisannya hitam, kemudian bentuk hurufnya dicetak kapital, huruf besar, dan untuk namanya juga menggunakan huruf besar. Pemasangan papan nama ini di mana sih gitu? Ya sepanjang masih dalam lingkungan gedung tempat kantor. Misalnya buka kantornya di apartemen, itu boleh di depan gapura apartemen atau langsung di depan apartemennya langsung boleh ya sepanjang masih dalam lingkungan gedung tempat kantor. Kemudian juga boleh memberi tanda panah, tapi tidak boleh tanda panah tersebut itu ada tulisan nama PPAT-nya. Ya. Kemudian ini yang sering banget salah bahwa kop surat jabatan PPAT itu ada di bagian atas sebelah kiri. Karena ditemui waktu saya magang itu banyak sekali kop PPAT itu rata tengah ya. Padahal itu salah. Yang benar adalah kop surat jabatan PPAT dicantumkan di bagian atas sebelah kiri ya. Jadi kopnya ini di menjorok ke kiri dari kertas surat dan sampul dinas PPAT dan tidak dibenarkan menulis jabatan lain kecuali PPAT dan ditemui juga pada saat magang pada praktiknya ini banyak sekali kop notaris dan kop PPAT ini jadi satu. Namun ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi kalau misal urusan PPAT menggunakan hanya kop PPAT dan kop notaris hanya urusan notaris, tidak bisa dijadikan satu. Kop surat jabatan PPAT dibuat dengan warna hitam, diatur dalam pasal 50 Perkaban nomor 1 tahun 2006. PPAT dapat melaksanakan cuti. Nah, ada cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting ya. Cuti tahunan paling lama 2 minggu untuk setiap tahun takwim, setiap tahunnya. Kemudian cuti sakit termasuk cuti melahirkan ya untuk jangka waktunya menurut keterangan dari dokter atau cuti karena alasan penting. Ya, paling lama 9 bulan untuk setiap 3 tahun takwim. Nah, laporannya kemana aja nih? Kurang dari 3 bulan ini ke kantor pertanahan. Kalau 3 sampai 6 bulan ke Kanwil, kemudian lebih dari 6 bulan ke Menteri. Akta PPAT dibuat dengan bentuk yang ditetapkan oleh Menteri, aturannya ada di Perkapen nomor 8 tahun 2012. Sampul akta, ya, jenis sampulnya ini ada gramasinya yaitu 150 sampai 250 gram. Kemudian ukuran kertas sampulnya warna sampulnya yaitu putih, kemudian ada tulisan akta jual beli dengan fontnya Bookman Old Style ukuran 28 berwarna hitam. Kemudian formulir aktanya, TVS gramasinya 80 sampai 100 gram. Kemudian ukuran kertasnya A3,
Oke, kita lanjut. Formulir akta yaitu jenis HVS-nya ukuran 80 sampai 100 gram. Ukuran kertasnya A3 berwarna putih. Fontnya tetap sama, Bookman All Style, berbeda sama notaris ya. Kalau notaris kan fontnya bisa berbeda-beda, ada yang Times New Roman, ada yang Bookman All Style, tapi dalam PPAT kita ini semuanya seragam. Ya, jadi dari ukuran font, kertas, gramasi gramnya diatur semua dalam PPAT. Dan uniknya juga di PPAT ini ada tulisan halaman. Jadi halaman 1 dari 8, halaman 2 dari 8 itu ada uniknya dari PPAT itu semua diatur dan seragam. Kemudian pada setiap halaman akta PPAT diberi paraf oleh PPAT, para pihak, dan para saksi di bagian pojok kanan bawah halaman akta PPAT. Bagi yang suka bingung, parafnya ini ada di mana sih? Ada yang pojok kanan, tengah, pojok kiri ya. Semuanya diatur bahwa para saksi PPAT semuanya tanda tangan itu di bagian pojok kanan bawah pada halaman akta PPAT. Kemudian renvoy akta PPAT, renvoy akta PPAT ini eh, untuk menjaga keakuratan data sebaiknya hindari, namun apabila terjadi maka dicoret dan diberi paraf oleh semua yang tanda tangan para saksi, para pihak ya. Di ruang kosong di sebelah kiri ya mencantumkan nomor akta, kemudian ditambahkan dan diberi paraf oleh penanda tangan akta. Penomoran dan pembuatan akta PPAT, semua jenis PPAT diberi satu nomor urut yang berulang pada permulaan tahun takwim. Akta PPAT dibuat 2 lembar. Lembar pertama disimpan oleh PPAT, lembar kedua ini disimpan di kantor pertanahan. Dan salihannya diberikan oleh para pihak. Khusus untuk SKMHT, lembar kedua disampaikan ke pemegang kuasa untuk dasar pembuatan APHT. PPAT dilarang membuat akta otomatis untuk dirinya sendiri, suami atau istrinya, keluarga saudara, dan menjadi pihak dalam perbuatan hukum yang bersangkutan. PPAT melaksanakan tugas pembuatan akta PPAT di kantornya dihadiri oleh para pihak dalam perbuatan hukum yang bersangkutan atau kuasanya sesuai peraturan perundang-undangan. PPAT boleh nggak sih membuat akta itu di luar kantornya? Boleh. Apabila salah satu pihak atau kuasanya tidak dapat datang ke kantor, maka dengan alasan yang sah, para pihak dapat bertemu di luar kantornya. Alasan yang sah itu apa saja? Yaitu misalnya sakit, lansia, ya, kemudian sedang hamil, itu bisa. Nah, pembuatan penolakan akta ini dilakukan apa ya? Kalau tidak disampaikan sertifikatnya otomatis ditolak. Bidang tanahnya tidak disampaikan bukti-buktinya tidak ada ya. Tanah tersebut belum ada sertifikatnya, tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, adanya kuasa mutlak, belum ada izin dari pejabat, masih dalam sengketa, blokir ya. Penolakan disampaikan secara tertulis. Jadi para pihaknya tahu apabila penolakan tersebut merupakan karena memang alasan yang resmi. Kemudian penjilitan akta dan warga pendukung akta, yaitu akta otentik sudah di bawah tangan. Ini aktanya setiap 1 bulan sekali berisi 50 akta. Bu, gimana kalau misalnya dalam 1 bulan saya cuma punya 2 akta? Ya tetap dijilid ya. Jangan sampai nunggu 50 baru dijilid. Ya kalau dalam 1 tahun itu kalian sudah bisa mencapai 50 akta. Kalau belum, mau nunggu sampai kapan untuk menjilid aktanya gitu. Jadi dijilid itu 1 bulan sekali meskipun hanya 1 akta ya, dengan maksimal akta 50 akta. Begitu juga dengan warga, 1 bulan sekali meskipun hanya 1 warga dengan maksimal 25 warga. Honorarium PPAT kalau bingung ya, uang jasa honorarium itu berapa ya? Tidak boleh melebihi 1% dari harga transaksi.
PPAT dan PPAT sementara wajib memberikan jasa tanpa memungut biaya kepada seorang yang tidak mampu. Buktinya apa? Buktinya ada surat keterangan tidak mampu dari instansi berwenang. Ya, kalau misal BPJS-nya dibayar pemerintah bisa nggak? Belum bisa ya. Karena ternyata yang BPJS yang dibayari pemerintah itu lumayan banyak yang mampu. Uang jasa yang diberikan pada nilai ekonomis yaitu kurang dari atau sampai dengan 500 juta, paling banyak sekitar 1%, lebih dari 500 juta sampai dengan 1 miliar, paling besar 0,75%, lebih dari 1 M sampai dengan 2,5 M yaitu 0,5%, lebih dari 2,5 M dan paling banyak 0,25%. Nah, kalau misalnya untuk normalnya berapa sih? Untuk normalnya yaitu dari norma sosialnya yaitu 5 juta. Sama seperti yang tadi. Pembinaan PPAT ini langsung di bawah menteri, yaitu terkait pembentukan kebijakan, memberikan arahan, menjalankan tindakan yang dianggap perlu, kemudian memastikan PPAT menjalankan tugas dan fungsi sesuai kode etik. Lalu pembinaan PPAT melalui Kanwil dan Kakanta, yaitu penyampaian penjelasan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri, kemudian ada sosialisasi, kayak misalnya ada sertifikat elektronik, kemudian melakukan pemeriksaan tentang PPAT, dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi PPAT sesuai dengan PPAT. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT. Nah, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT ini ada di pusat, ada di wilayah, dan di daerah. Di pusat berjumlah 11 orang, di wilayah berjumlah 9 orang, dan di daerah berjumlah 7 orang. Dengan masing-masing anggotanya. Gimana sih Bu syarat supaya bisa jadi majelis pembina atau pengawas PPAT? Yang pertama yaitu warga negara Indonesia berpendidikan paling rendah sarjana hukum, ya karena nanti ada pejabat dari unsur kementerian yang uh, cuma yang gelarnya S1, kemudian tidak sedang ditetapkan dalam ancaman penjara dan tidak pernah dihukum melakukan tindak pidana. Gampangan itu kalian semua bisa menjadi pembina dan pengawas PPAT. Nah, pemeriksaan PPAT, pemanggilan PPAT dilakukan sebanyak 3 kali. Pemanggilan pertama ini dilakukan paling lambat 7 hari kalender sebelum pemeriksaan. Apabila panggilan pertama sampai dengan hari ke-7 tidak datang, maka dilakukan pemanggilan kedua. Pemanggilan kedua juga 7 hari tidak datang, maka panggilan ketiga juga tidak datang. Proses pemeriksaan itu dapat dilanjutkan tanpa kehadiran terlapor. Ya, yang memeriksa itu Majelis Pembina dan Pengawas PPAT. Ya. Hasil pemeriksaan terhadap PPAT dibuat dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan dan memuat alasan serta pertimbangan yang dijadikan dasar untuk memberikan platform dalam pemberian putusan dan jenis sanksi terhadap PPAT terlapor. Organisasi profesi PPAT yaitu IPAT yang disahkan melalui Kepmen ATR BPN ini. Kepmennya lumayan terkenal, dihafalkan, sedang keluar dalam ujian, yaitu untuk menjaga kehormatan martabat profesi PPAT wajib dibentuk organisasi profesi PPAT yang disebut IPAT. Ya, kemudian organisasi profesi ini menyusun satu kode etik yang berlaku secara nasional untuk ditaati semua anggota PPAT. Penyusunan kode etik PPAT ini dilakukan oleh organisasi profesi dan disahkan oleh kepala badan untuk bersama-sama menjadi pengembangan profesi PPAT. Oke, sekian ini untuk materi PJ PPAT, kemudian ada materi lagi mengenai organisasi Kementerian ATR BPN.
Nah, organisasi kelembagaan Kementerian ATR BPN di sini nanti kita bisa tahu kenapa sih nama BPN ini berubah-ubah setiap pergantian politik ya. Ini aturannya nanti kita bisa tahu. Nah ini, oke. Sejarah singkat kelembagaan Kementerian ATR BPN ya pada periode kolonial pada saat itu masih banyak tanah-tanah pertanian, tanah-tanah agraria, masih banyak agraris ekendom ya. Kemudian pada 1945 ini adanya peralihan kekuasaan dari pihak Belanda ke Indonesia ya. Kemudian baru 1955 ini ada kementerian yaitu urusan pertanahan di bawah Kementerian Agraria. Kenapa namanya Agraria? Karena pada zaman dulu hanya mengurusi masalah tanah atau yang sering disebut dengan agraria. Barulah pemerintah memikirkan cara bagaimana untuk mengatur tanah-tanah di Indonesia ini melalui Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Nah, tadinya Menteri Agraria ini berdiri sendiri, namun ada pergantian politik, kemudian Kementerian Agraria ini berada di bawah Kemendagri, ya, Kementerian Dalam Negeri, dulu namanya Departemen Dalam Negeri, karena menyangkut urusan-urusan dalam negeri. Ya. Dan kenapa kok di bawah Kementerian Dalam Negeri? Karena urusan tanah ini diatur secara ketat oleh negara supaya bagaimana caranya kita tidak bergantung lagi pada Belanda. Kemudian pada tahun 1988 lagi-lagi karena pergantian politik kemudian namanya menjadi Kementerian ATR BPN. Nah ini kita bisa lihat ya namanya Kementerian Negara Urusan Agraria, Kementerian Agraria, terus kemudian Muda Agraria ya, Kementerian Koordinator Pertanian dan Agraria, Departemen Menteri Kepala Departemen Agraria. Ya. Kemudian agrarianya hilang menjadi Departemen Dalam Negeri, kemudian ganti politik lagi, ganti BPN namanya, kemudian lama-lama menjadi Kementerian Negara Agraria BPN, kemudian BPN, sekarang tambah Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan. Ternyata ada tiga. Ya, meskipun ATR dari BPN, namun merupakan dua kesatuan yang berbeda. Definisi Kementerian ATR dan BPN berbeda. Kementerian ATR itu kementerian yang urusan mengenai pertanahan, suburusan tata ruang, dan merupakan ruang lingkup urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum. Ya, makanya PUPR, KKPR ini urusan Kementerian ATR. Kemudian definisi BPN ini yang selanjutnya disingkat BPN itu lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan. Pimpinan Kementerian ATR itu oleh Menteri, pimpinan BPN dipimpin oleh Kepala. Kedudukan Kementerian ATR di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden dan kedudukan BPN berada di tanggung jawab Presiden. Kemudian ini fungsi Kementerian ATR ya mengenai perumusan penetapan dan segala macam, dan ini fungsi BPN terkait pertanahan. Nah, perbedaannya apa nih antara Kementerian ATR dan BPN? Kalau Kementerian ATR BPN merupakan penggabungan dua organisasi antara BPN dan Dirjen PU. Ya, bedanya kalau Kementerian ATR ini sub urusan tata ruang berada di tanggung jawab Presiden dan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang tata ruang. Kalau pertanahan ini ya bertanggung jawab pada Presiden dipimpin oleh Kepala dan menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pertanahan. Kementerian ATR BPN ini sama-sama bertanggung jawab kepada Presiden, tapi kalau Kementerian ATR ini dipimpin oleh Menteri, sedangkan BPN dipimpin oleh Kepala. Ya. Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian ATR BPN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bekerja sama dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Ya, ini diatur di dalam pasal 5 ayat 1 Perpres nomor 145 tahun 2024 tentang Kementerian Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yaitu Bapak AHY, ya. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang infrastruktur dan pembangunan wilayah. Ya, jadi AHY membawahi apa aja, ada Kementerian PPN, PU, perumahan, transmigrasi, perhubungan, banyak sekali ya. Padahal tadinya jadi Kementerian APR BPN, kemudian jadi Kemenko sekarang. Nah, susunan organisasi ini juga sering keluar dalam soal, ya. Ada sekretariat jenderal yang bagian surat menyurat, koordinasi, kemudian ada dirjen tata ruang yang terkait Dijen 1 itu terkait tata ruang, BKKPR, OSS, ya. Kemudian ada bagian jenderal survei dan pemetaan pertanahan itu terkait penataan batas, kesesuaian data antara data fisik dan data yang ada di BPN yang melakukan survei. Kemudian ada Dijen 3 yang selalu dan sangat sering bersinggungan dengan PPAT, penetapan hak dan pendaftaran tanah. Ini terkait jual beli, hibah, waris, dan lain sebagainya. Kemudian ada Jenderal Penataan Agraria. Ini bagian yang menentukan bahwa zona kuning kah, zona hijau kah, bisa untuk perumahan kah, bisa untuk sawah kah, tidak boleh dijual kah, dan lain sebagainya. Kemudian ada Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Tanah ini mengenai perbangunan jalan, kemudian tadinya dimiliki oleh negara, dikuasai oleh negara, kemudian diminta oleh orang yang menempati. Kemudian ada Dijen 6 mengenai pengendalian dan penitipan tanah. Ini biasa yang menangani sengketa kalau ada aduan, gugatan. Ya. Kemudian ada penanganan sengketa dan konflik. Kemudian ada BPSDM. BPSDM ini terkait mengurusi terkait absensi, kemudian sumber daya manusianya, kemudian absen makan, absen kehadiran, pulang, koordinatnya bagaimana, kemudian ada ISJEN, Inspektor Jenderal, kemudian ada staf ahli bidang hukum agraria dan masyarakat adat. Ya, meskipun tanah di Indonesia sudah tidak sebanyak dulu mengenai tanah-tanah adat, namun masih ada staf ahli bidang hukum agraria dan masyarakat adat karena terkait tadi ya, masih ada tanah pekulen, tanah bengkok. Ya. Kemudian ada staf ahli bidang birokrasi terkait surat menyuratnya. Kemudian ada partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah ini terkait sosialisasi sertifikat elektronik dan lain sebagainya. Ada juga staf ahli bidang pengembangan kawasan ini kerjasama dengan developer-developer. Ayo kita bangun dengan subsidi murah. Kemudian ada staf ahli bidang teknologi informasi ini yang berkaitan dengan aplikasi Sentuh Tanahku, kemudian YouTube-nya Pak Nusron, ya, kemudian update mengenai Instagramnya Pak Nusron, serialnya. Kemudian ada pusat pengembangan dan standarisasi kebijakan agraria ini terkait persamaan persepsi antara PPAT dan PPN, sosialisasi sertifikat elektronik, kemudian ada letter C yang segera berakhir di akhir tahun ini. Kemudian ada Pusdatin. Pusdatin ini ada di pusat apabila kalian terkendala mengenai IT, kemudian terkendala mengenai hal-hal yang berkaitan di website PPN dan PPAT itu lapornya ke Pusdatin. Nah, dari susunan organisasi tadi itu ada di kantor wilayah, ada juga di kantor pertanahan dan di STPN. STPN ini merupakan sekolahnya BPN. Makanya pada zaman dulu itu sekolah S2 itu tidak wajib. Kenapa? Karena pada zaman dulu itu ada sekolah khusus namanya STPN,
sebelum adanya STPN ini ada sekolah khusus lagi namanya IBLAM. Itu ada di Jogja. Jadi ketika akan menjadi notaris PPAT itu sekolah dulu di IBLAM sekitar 1 sampai 3 bulan ya, seperti PKPA. Ini juga sekolah di Jogja selama 3 bulan berturut-turut seperti di karantina untuk mendapatkan gelar notaris PPA. Nah, ini tadi yang saya jelaskan tadi bisa dibaca kembali mengenai tugas dan fungsi dari susunan organisasi ini. Nah, ini nanti bisa dibaca kembali. Nah, ini bagian susunan organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang tadi dijelaskan. Ya. Dan ini, Dirjen 3 ini yang paling sering bersinggungan sama PPAT. Nah, PPAT di mana? PPAT ada di ini. Dirjen 3 nomor 3 ada di Dirjen Pengaturan Tanah Komunal Hubungan Kelembagaan dan PPAT. Kemudian ada di Subdirektorat Pengelolaan PPAT. Ini yang di kantor pertanahan. Nah, ini Menteri dan Wakil Menteri ATR BPN kita, yaitu Pak Nusron Wahid dan Osi Dermawan. Ya, Pak Nusron ini merupakan dulu adalah background-nya adalah seorang pemuka agama. Ya, jadi sekarang beliau ditunjuk sebagai Kementerian ATR BPN ini lebih fokus dan konsen kepada tanah-tanah wakaf karena background-nya beliau merupakan background keagamaan. Kemudian Pak Osi Dermawan ini membantu dari tugas dari Kepala Menteri terkait pemenuhan kebijakan dan membantu mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis. Eselon pada Kementerian ATR BPN, eselon 1 terdiri tadi Sekjen, Dirjen, Ijen, kemudian eselon 1B ini ada staf ahli, ya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kemudian ada eselon 2A, ada kepala biro, direktur, inspektur, kepala pusat, sekdijen, dan sekijen diangkat oleh menteri. Kalau eselon 3A ini kepala bidang, kepala bagian, kepala subdirektorat yang diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Kemudian ada eselon 4A sebagai jabatan pengawas. Nah, nilai-nilai Kementerian ATR BPN yang udah pernah magang di BPN pasti udah sampai katam banget ya. Melayani profesional terpercaya ya. Ini nilai-nilai Kementerian ATR BPN yang melayani masyarakat sesuai dengan prosedur, bersikap sopan, profesional, bekerja sama, bekerja cerdas, ya, terpercaya, berintegritas, patuh. Nah, ini nilai-nilai yang ada di Kementerian ATR BPN. Kemudian ini logo Kementerian ATR BPN. Oh iya. Terus ini lagi ada ini ya pengumuman pengangkatan notaris baru keluar hari ini rekan-rekan. Oke, kita lanjut nanti bisa dibaca. Kemudian ini ada logo Kementerian ATR BPN, ada 4 butir padi, artinya apa? Kemakmuran, keadilan, keberlangsungan, dan harmoni sosial. Lingkaran bumi melambangkan penghidupan manusia, makna yang langsung dengan unsur-unsur yang ada di dalam bumi, meliputi tanah, udara, gelombang hijau dan biru melambangkan lingkungan yang terjaga, biru melambangkan warna air, ya. Ini dihafalkan, saya ngeluarin sumbu, ini ada sumbunya 3, kenapa? Ya, melambangkan pasal 33 ayat 3, oh, keren banget. Kemudian ada bangunan gedung dan pohon, simbol kekuatan, tekad yang bulat, keberlanjutan dan sinergitas, ya. Kemudian makna warna logo ini ada warna hijau, biru muda, kuning, merah, dan putih.
Penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, ini ada sengketa konflik perkara pertanahan ini dihafalkan, sering keluar juga dalam soal. Sengketa tanah ini adalah perselisihan pertanahan antar orang perorangan dan tidak bertambah luas. Kemudian konflik tanah, perselisihan antar orang perseorangan yang cenderung sudah bertambah luas dan perkara pertanahan, perselisihan pertanahan melalui peradilan. Klasifikasi kasus sengketa dan konflik, bedanya kasus berat, sedang, dan ringan yang dihafalkan. Kalau kasus berat itu kompleks, potensi menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik, dan keamanan. Kalau kasus sedang cukup jelas ya, tidak menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik, sedangkan kasus ringan cukup dengan surat petunjuk penyelesaian kepada pengadu atau pemohon. Pencegahan kasus pertanahan ini bisa melalui tahapan identifikasi kasus. Seperti apa kasusnya, kemudian dikaji, kemudian diidentifikasi, dan adanya rekomendasi. Renstra, ini rencana strategis Kementerian ATR BPN, yaitu adanya 7 layanan prioritas terkait pendaftaran SK, peralihan hak, perubahan hak atas tanah, royal, cek SKPT HT ini bisa jadi dalam hitungan. Kemudian tarif itu diatur di pasal di PP nomor 128 tahun 2015 dan SOP layanan pertanahan di nomor 1 tahun 2010 dan kasus pertanahan ada di Permen ATR BPN nomor 21 tahun 2020. Baik, terima kasih. Salam sehat, sukses, dan berkah selalu. Semoga bisa lolos one shot. Jangan lupa untuk follow-follow Instagram kita dan apabila belum punya draft akta, bisa beli di notaris, juga ada parfum logo ini di notaris. Oke, Yang dari saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Novia atas materinya. Kita lanjut sesi tanya jawab ya rekan-rekan sekalian. Ini sebelumnya udah ada info untuk bagi rekan-rekan yang belum notaris, sudah ada info untuk pengangkatannya. Jangan lupa dipersiapkan segala berkas-berkasnya ya bagi yang mau pengangkatan 2025. Ini ada yang tanya Ibu Novia, apakah sudah ada info perkiraan pelaksanaan jadwal UPAD? Oke, jadi kemarin ada yang spill-spill sih. Insya Allah akhir tahun ini, namun untuk kepastiannya tetap menunggu info resmi dari Kementerian ATR BPN. Apakah ada lagi rekan-rekan sekalian pertanyaan terkait kelembagaan dan peraturan jabatan PPAT? Silakan bisa melalui kolom chat. Sepertinya mungkin pada lagi fokus buat ini Hai Ibu Novia untuk pengangkatan. Kabarnya baru Mas baru keluar. Edi itu, Raisen. Ada yang raise hand. Oh iya, Pak Edi Suranta Sembiring. Ya, izin mau bertanya ke Bu Novia. Bu Novia, terkait mengenai syarat material menjadi PPAT, kan di situ ada tentang magangnya. Saya masih eh, informasi saya masih tidak ada nih tentang magang nih. Eh, kan apakah kita wajib nih masuk IPPAT baru kita bisa ikut nanti UPPAT? Apakah kita wajib magang dulu, baru kita bisa ikut ujian, atau soalnya simpang siur ya, harus wajib katanya masuk IPPAT dulu, baru ikut latsar gitu, baru nanti bisa ikut UPPAT. Gimana sih yang sebenarnya Bu? Gitu. Terima kasih. Silakan Ibu Novia.
Oke, jadi harus dipahami bahwa banyak sekali istilah ya. Ada magang PPAT, magang di BPN, dan juga telah terdaftar menjadi ALB PPAT. Ya, jadi untuk ikut ujian PPAT itu harus terdaftar ALB PPAT saja. Jadi kalau belum magang PPAT maupun BPN tidak masalah, tetap bisa ikut ujian. Yang wajib hanya ALB PPAT. Untuk ujian PPAT ya, gitu. Oke, ada lagi rekan-rekan sekalian. Ini Ibu Novia mumpung menjabat sebagai sekretaris IPAT. Salah tiga ya, Bu. Silakan rekan-rekan yang ingin bertanya. Nah, ini ada dari Bu Yeni. Bagaimana tips dan trik belajar materi PPAT supaya one shoot goal Ibu Novia? Besok hari terakhir kita akan belajar mengenai tips dan trik gimana cara ngapalinnya, gimana cara ngerjain soalnya, soalnya harus diisi berapa, dijawab berapa, supaya nilainya bisa maksimal besok ada semua dijelasin. Ya, besok pembahasan soal dan tips dan trik dari Ibu Novia terkait belajar UPAT dan bagaimana untuk menjawab soal. Ada lagi rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya? Kita kasih waktu 5 menit ya Ibu Novia ya, atau 7 menit. Silakan rekan-rekan yang ingin bertanya terkait kelembagaan, peraturan jabatan PPAT, atau ini Ibu Novia biasanya soal terkait kelembagaan yang keluar apa ya Ibu Novia ya? Terkait kelembagaan organisasi yang keluar waktu UPAT ketika Ibu Novia ujian. Kelembagaan ATR BPN itu yang keluar di Jen 3, kemudian di Jen yang mengenai tanah-tanah komunal, tanah komunal itu apa aja itu juga keluar. Kemudian terkait Kalau logo ATR BPN keluar nggak Ibu Novia? ya itu logo ATR BPN keluar, warnanya apa aja juga keluar. Kemudian Itu bisa rekan-rekan catat terkait logo juga akan keluar. Biasanya tiap UPAT selalu keluar ya Ibu Novia ya. ya, kemudian selalu mengikuti kesehariannya Pak Nusron Wahid itu ngapain aja, karena soal-soal yang terbaru, yang viral itu juga dimasukkan di soal ujian. Caranya gimana tahu kegiatan Pak Nusron Wahid ngapain aja itu selalu update di Instagram Kementerian ATR BPN dan juga di YouTube-nya Kementerian ATR BPN. Jadi Pak Nusron Wahid mengunjungi mana aja itu ada Pak Nusron Wahid dalam sepekan di YouTube-nya ATR BPN. Rekan-rekan sekalian, apakah ada yang bertanya? Sepertinya tidak ada Ibu Novia. Oh, ini ada nih. Dari Kak Prisma. Formasi jabatan PPAT bagaimana jika notaris tapi belum ada formasinya atau saat pendaftaran ujian PPAT pilih formasi di daerah terpencil. Namun prakteknya beda saat sudah buka kantor. Oke, jadi bagaimana jika sudah notaris dan belum ada formasinya? Karena
PPAT mengikuti kedudukan dari notaris, boleh milih PPAT di mana saja. Jadi nanti kemudian waktu pelantikan PPAT langsung narik di tempat kedudukan notarisnya. Tidak masalah, yang penting lolos. Yang penting lolos. Ya, yang penting nanti bisa PPAT-nya ditarik ke notaris ya. Karena Mm-mm. sertifikat PPAT-nya berlaku 5 tahun ya Ibu Novia ya? Ya, berlaku selama 5 lima tahun. tahun, maksimal 5 tahun. Ada lagi rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, silahkan. Mumpung masih ada waktu. Sepertinya tidak ada ini Bu Novia. Itu ada yang resen. Ada yang resen? Silakan, silakan Pak Bartolomé Dias. Ya, malam Kak izin bertanya, apa benar ya misalnya notaris yang udah lulus, udah punya kantor lah kita bilang, terus dia belum ada PPAT terus ujian, apakah notaris itu yang didahulukan ya? Misalnya dia lulus, tetapi nilainya di bawah, misalnya kayak kita yang lebih tinggi gitu. Apakah notaris yang udah lulus atau yang buka kantor itu didahulukan untuk kelulusannya? Makasih. Tidak semua harus lulus passing grade ya, nggak bisa, nggak ada yang didahulukan. Bahkan selain nilainya tinggi-tinggian itu cepet-cepetan. Jadi waktu tercepat itu juga diperhitungkan. Jadi misal nilainya sama-sama 75 dan yang nilainya 75 itu ada dua. Tapi yang nomor awal, yang duluan, yang peringkat lebih atas itu yang waktunya paling cepat gitu. Jadi udah nilainya tinggi-tinggian dan waktunya cepet-cepetan gitu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ini biasanya kalau untuk yang sudah notaris tapi belum PPAT harus mencapai passing grade ya Ibu Novia ya? Iya, Bagi yang KPPS ya. grade-nya 80. Nah, ini bertanya lagi Kak Prisma, apakah ada soal esai atau bedah kasus pada saat ujian UPAT? Soalnya semua pilihan ganda. Besok besok ya, besok akan dijelasin di tips and trick. Ya, soalnya semuanya pilihan ganda ya. Ini SKL 2022 apa sudah tidak bisa dipakai? Masih bisa sampai 2027. 5 tahun ya. Tenang aja, nanti akan Apakah ada nanti update materi-materi juga. apakah nanti di grup WA ini akan dibantu share info mengenai pendaftaran ujian? Iya, pasti akan diinfokan setiap grup. Nanti Ibu Agatha yang akan menginfokan. Kemarin ada isu hanya berlaku 2 tahun. Ada lagi rekan-rekan sekalian? Jika tidak ada, akan kita tutup dan kita lanjut esok terkait pembahasan soal
lalu tips dan trik dari Ibu Novia, bagaimana biar lulus, bagaimana bisa mencapai passing grade, harus berapa soal yang kita jawab, harus berapa soal yang tidak dijawab. Oke, saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih kepada Ibu Novia atas materinya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok rekan-rekan sekalian.